Back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Menyembuhkan orang bukan dari Tuhan. Ada seorang saudara kita mengatakan seorang hamba Tuhan atau pendeta, nabi palsu. Dan dia katakan menyembuhkan orang bukan dari Tuhan. Mari sini yang tidak paham kebenaran dan firman Tuhan, jika saudara tidak tahu, jangan sembarangan asal bicara. Jika kuasa yang terjadi adalah kuasa dari Tuhan dan saudara katakan bukan kuasa dari Tuhan, itu namanya menghujat, menghina Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus yang menyatakan kuasa nama Yesus, kuasa kesembuhan. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, nama Yesus, nama Tuhan yang menyelamatkan manusia. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama Yesus, nama Tuhan yang berkuasa. Jika kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus, itu berasal dari Tuhan. Di luar nama Yesus, kesembuhan bukan berasal dari Tuhan. Karena hanya nama Yesuslah yang berkuasa di bumi dan di surga. Sebab Yesus juga Tuhan. Siapapun yang berdoa memakai nama ini, jika mengalami kesembuhan atau kuasa mujizat, ini dari Tuhan. Yang kedua, mengapa hamba katakan demikian? Karena hamba juga pernah berpikir, bisakah terjadi mujizat kesembuhan di dalam gereja Tuhan itu berasal dari iblis? Karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dan ini pertanyaan hamba kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban 3-4 tahun yang lalu. Yang ketiga, ini jawaban Tuhan. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Tidak akan mungkin iblis mau bekerja jika seorang memakai nama Yesus, karena iblis saja gemetar mendengar nama ini. Di mana gereja masih mempermuliakan Yesus, tidak ada iblis yang dapat menyamar dan bekerja. Apalagi ketika puji-pujian dan penyembahan yang dinaikkan kepada Yesus dan Tuhan hadir, otomatis iblis pasti lari dan kabur. Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Iblis akan lari dan tidak ada tempat bagi iblis. Dia mendengar puji-pujian akan kepanasan. Hal lain, ketika seseorang disembuhkan dengan nama Yesus, siapa yang dimuliakan? Bukanlah iblis, tetapi Yesus. Inilah kebenaran dari Tuhan. Jadi jangan asal-asal ikut-ikutan orang yang tidak benar. Orang yang salah karena akan menyesatkan. Siapapun yang memakai nama Yesus jika terjadi kuasa dan mujizat, karena itu nama Tuhan yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Yang keempat, nabi palsu ataupun orang berdosa bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Jika dia memakai nama Yesus karena sesuai dengan firman Tuhan, nama Yesus nama yang berkuasa, Tuhan akan menyatakan kebenarannya sesuai janji Tuhan dan terjadi kuasa mujizat itu. Yang kelima, seseorang dinyatakan nabi palsu jika hidupnya penuh dengan kepalsuan, munafik, menyuruh orang bertobat tetapi dia sendiri tidak bertobat sungguh-sungguh, amoral. Hidupnya masih terikat oleh dosa, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan Alkitab katakan tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak berbuah, dan itu nabi palsu disebut sebagai si pembuat kejahatan. Ada banyak kejahatan berdasarkan Alkitab. Kita bisa ketik kejahatan di dalam Alkitab dan keluar ayat-ayat yang berhubungan dengan kejahatan. Perzinahan, uang, lidah, dari dalam hati timbul segala yang jahat, dan pikiran jahat, dan banyak hal-hal kejahatan.
yang ada tertulis dalam Alkitab termasuk kesombongan. Yang keenam, bagaimana orang bisa sembuh di luar nama Yesus? Ini yang disebut iblis juga bisa menyembuhkan, tetapi bukanlah Yesus yang dimuliakan. Jadi iblis itu penipu dan penyesat dan ingin menjadi Tuhan. Seolah-olah orang yang sembuh itu berasal dari Tuhan sehingga dipercaya dan banyak orang mau datang meminta pertolongan kesembuhan kepada manusia tersebut, bukan kepada Tuhan. Yang ketujuh, biasanya kesembuhan dari iblis sifatnya hanya sementara dan akan kumat kembali penyakitnya, sehingga si sakit akan bolak-balik berobat kepada orang yang bisa menyembuhkan itu. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Back to the Bible. Kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan.